Kadang orang langsung search, padahal Canva udah nyediain tema-temanya. Wah, rahasia terselubung nih. Kita kasih solusi. Itu katanya merah. Itu coba cek dulu. Aduh, malu banget saya. Itu yang sebelah mana Bang Der? Coba tebak. Sebelah sini. Iya. Oh iya, merah mata lu. Iya, itu dia. Tapi warnanya nggak bisa dirubah. Tapi agak-agak ngecil ya. Warnanya Iya gitu. Oh iya. Gitu Bang Der. Aduh, ngilu gue kalau udah mata. Enggak nular, kan dari video. Bukan nular. Mata ini sensitif ya. Iya. Gue tuh kadang kalau ketemu mata ini kan bukan nular, apa mengilu kenapa-napa gitu loh. Kalau di mata ya, gue tuh paling ngilu kalau ada urusan sama mata. Contoh, ada video, misalnya kecelakaan. Ya kan biasanya kan si video, biasanya kan nggak boleh ya, karena ada darah apa segala macam kan. Penasaran gue buka, tapi udah urusan sama mata, gue lemes langsung. Ketimbang kaki putus sama tangan putus. Mendingan gue kalau ke mata tuh ngilu karena dia apa ya, lunak sensitif gitu kan. Banget, iya. Makanya itu yang lo rasain apa? Gatal Parah sih, panas. Itu udah ini dewasa ya, pas kecil waktu dibully yang SD itu enggak gitu. Karena kan kecil kan kita gadget enggak ya. Desain laptop enggak. Oh, tergantung anak kecil sekarang ada gadgetnya. Oh, kecil sekarang. Kalau dulu enggak. Saya masalahnya itu sih. Dikata-katain, "Lu enggak lihat apa udah sedekat ini," katanya. Apa? Cium aja tuh papan tulisnya gitu waktu SD. Anak kecil tuh begitu bercandaan itu. Iya. Waktu kerja juga, misalkan lagi meeting nih, lagi meeting aja ya. Orang presentasi di ujung sebelah sana gitu kan. Oke. Nah, suruh baca. Sam, ini kamu baca nih datanya berapa? Saya berdiri langsung diketawain. Gitu. Karena ya dia bilang orang udah pakai kacamata kok. Ya orang nganggapnya gitu sih, orang udah pakai kacamata. Dan saya juga nggak mau bilang, oh saya nih cacat loh, saya ini toksoplasma. Iya nggak mau lah. Orang teman-teman saya tuh yang lemah jantung juga nggak pernah bilang dia lemah jantung. Tahu-tahu tangannya basah aja. Tangannya basah, saya bilang kenapa? Oh, gue lemah jantung Sam. Oh iya udah. Gitu sih. Takutnya kan mungkin nyusahin. Itu dan juga pengen. Saya nggak mau follower saya nge-follow saya karena iba, nggak mau. Sukain konten saya karena kesian nih Bang Sam cacat gitu. Ya jangan lah. Oke. Saya maunya karena ada manfaatnya. Masya Allah. Terus sekarang memberi solusi kan. Iya. Nah ini kalau kita ngomongin manfaat, sejauh apa sih lo memberikan manfaat kepada teman-teman? Tips and sharing seputar Canva misalnya, ya kan? Banyak. Ada yang mengharukan banget ya. Oke. Oh nangis lagi nih? Ya ini nangis terus ini bawang ada yang naruh bawang di sini. Kirain kan gue mau siapin tisu, takutnya nggak enak. Ada yang bilang kayak gini, Mas Syam kalau bukan akun Mas Syam, akun ini nggak akan ada. Akunnya dia udah besar. Masya Allah, akun apaan? Ada Kak Indri Avoka Edit. Oh itu apa tuh seputar apa? Canva. Oke. Perempuan, dokter gigi beliau. Dia bikin akun seputar Canva juga katanya karena saya. Followernya udah banyak, udah 20 ribuan lah. Karena Allah perantaranya lewat Oh iya benar, harusnya gitu sih ya kata-katanya ya. Tapi di DM begitu ngomongnya. Oh iya. Gitu. Ada juga bilang gitu, Mas makasih banyak ya, saya ibu-ibu rumah tangga. Saya cocok tuh. Iya saya apa-apa sendiri. Itu kan bikin bisnis sendiri, bikin konten dari HP di rumah. Lah emang suaminya gak bantuin? Suaminya kerja. Oh Masya Allah. Dia lagi hamil, punya anak kecil. Tadi yang saya bilang gitu. Akhirnya bisnis dia bisa maju. Jualan online karena ya desainnya jadi menarik kan. Pakai Canva di handphone. Kalau pada jago Canva semua ntar jasa-jasa agency nggak laku dong. Nah ini uniknya. Misalnya gue kasih solusi, ngapain lo order desain kasih desain kan? Gue ada tuh ya. Bener. Ya kan kalau Gojek kan Go Massage, Go Clean, Go Send, ya kan Go Car. Kalau kasih solusi kan nanti kan kasih logo, kasih video. Ya kan kasih foto kan aplikasinya kan ntar insya Allah mau launching nih. Nah tuh berapa tuh? Insya Allah ntar ikutin aja tuh. Follow dulu nih. Udah keren banget. Tuh UI UX-nya tuh. Cakep ya. Masya Allah kan tuh. Ntar kasih logo, ntar muncul tuh. Tuh ada notification biru gitu kan. Tuh UI UX-nya begitu tuh. Nah bisa smooth gitu ya Bang ya. Masya Allah. Nah ini ntar pada nggak laku dong daftar mitra di sini kalau pada jago semua bikin Canva. Cocoknya gini Bang Der. Aku klasifikasi market. Oke. Kalau yang punya budgetnya misal 500 ke atas, ya pasti profesional dong. Gitu. Yang 500 ke bawah, biar yang profesional nggak kelabakan. Kadang yang profesional kan suka di hati gedek ya, apa ya? Gedek sih bahasa Bekasi, gedek apa? Di hati kesel. Iya gedek, oke kesel. Bahasa orang Bekasi nih, maaf. Iya benar. Kesel. Bayar segitu, minta revisi mulu, kan kesel. Nah mengurangi yang itu tuh.
Yang bikin itu berarti udah ada bagian-bagiannya. bagian-bagiannya langsung. Mantap. Allah udah atur. Iya bener. Nah makanya yang itu adalah yang belajar desain sendiri. Bener. Yang kemahalan ya pasti larinya ke tadi ada Photoshop. Nggak harus mahal juga Syam. Ya. Bisa jadi memang dia sibuk. Iya kan punya pekerjaan yang padat apa segala macam. Serain aja sama konten kreator yang suruh ngurusin. Bisa. Iya kan? Bisa. Nah makanya lo belajar di Dokter Canva, udah jago, lo masuk aplikasi kasih solusi buat nanti orang-orang yang memang emak-emak yang memang rempong ngurus anak atau mungkin suami istri yang mungkin pengennya taunya beres aja lewat itu. Jadi Allah udah aturnya udah sedemikian rupa. Udah. Tapi kalau mama mau belajar Canva juga nggak masalah. Nggak masalah. Iya kan? Iya. Oke. Insyaallah. Itu bisa tuh. Apa? Coba gimana? Apa yang lo ajarin? Di kelas. Iya. Di kelas dari nol, bener-bener dari nol soal Canva ya. Jadi kalau misalkan teman-teman yang masih bingung, ada yang banyak nanyain Canva itu apa. Nah itu di kelas diajarin bener-bener dari dasarnya, dari tools-toolsnya, penggunaannya, sampai ke trik-triknya, ke berbagai macam case ya. Bikin banner, bikin konten, microblog, carousel, puzzle fit, semuanya deh. Emang fokusnya buat UMKM dan kreator. Oke. Kan kalau dari nol kan gampang. Orang tinggal ngikutin template-nya aja. Tinggal diganti wordingnya. Kalau kita mikir gitu. Nah yang usia lanjut biasanya agak kesusahan. Berarti target market lo orang-orang dewasa. Lebih luasnya seperti itu gitu ya. Targetnya tadi UMKM yang bikin desainnya sendiri. Oke. Nah, Ya coba kita bedah. Buka Canva dari nol dong, gue pengen tahu lo gimana. Dari nol, kata tadi lo bilang kan. Bocorin dikit dong. Apa yang kira-kira? Iya boleh. Iya kan, maksudnya harta karunia Canva tuh yang mungkin orang-orang nggak tahu. Oh iya, cerita dikit dong mengenai Canva berbayar, edukasi dan lain-lainnya itu gimana sih metodenya? Oh iya, nah itu tadi masuk ke jalur monetasi kreator tadi ya. Tadi ada konten, ada Canva kreator, ada Canva kontributor, ada Canva champion. Oke. Ini buat teman-teman mohon koreksi ya di komen kalau misalkan ada salah-salah kata nih. Nah Canva creator ini yang bikin template. Nah ini saya nih bikin template di Canva. Jadi lo bisa bikin template, lo tuang di situ. Di situ di Canva. Makanya rata-rata kalau kita orang Indonesia kita mau cek template ada template COVID-19. Cocok benar. Iya kan? Benar. Hari-hari besar nasional. Misalnya gitu kan. Kalau di Islam kan ada hari besarnya kan cuma 2 nih. Idul Fitri, Idul Adha. Nah Idul Fitri sekarang orang lagi giat-giatnya. Saya juga. Iya kan karena kan bentar lagi masuk waktu asar. Oh iya. Iya kan nggak cuma ngingetin doang. Oh iya benar lagi. Salahnya di mana? Enggak, bener. Maksudnya setelah asar terus kalau umur kita nyampe Ramadan. Oh, iya. Nggak salah kan? Nggak salah, benar. Oke. Iya bener lagi udah mau Ramadan ya kita Fala Canva Creator udah mulai nih yang muslim ya mungkin yang lain juga itu udah mempersiapkan nih template-template buat Ramadan. Apa yang lo dapat emang kalau jadi kontributor begitu dapat cuan dari Canva? Iya, Canva gaji kita. Oh bulanan? Per bulan sesuai dengan yang dipakai template-nya. Yang digunakan. Oh bisa cuan juga dong. Bener. Photoshop nggak bisa? Belum tahu. Belum paham kalau cari aman Anda ya. Emang belum tahu. Berarti artinya kalau lo bisa jago Canva, lo juga bisa menjadi kontributor. Kontributor bisa. Kontributor beda lagi. Apa tadi Canva kreator? Kreator bikin template, kontributor bikin elemen-elemen yang dipakai di Canva. Oh, oke. Jadi ada 3 ya guys. Coba buka project biar ada bayangan nih. Iya benar coba. Biar ada enak bayangan. Instagram post. Instagram post. Nah itu. Coba create blank. Coba. Nah ini. Nah ini dia teman-teman ya, Canva bukan cuma template tapi bisa dari nol. Wih. Dokter Canva kalau udah berstatement ngeri itu ya. Semua juga bisa. Photoshop juga dari nol. Iya kan bilangnya Canva desain template, orang-orang bilangnya. Seakan-akan nggak bisa dari nol. Anda sarkas sekali. Diserang ntar sama Photoshop nih rame gue demen deh. Maaf. Enggak lah. Oke ya. Ini Canva. Ternyata kalau ada 3 Canva kreator, dia yang bisa bikin template ini. Contoh nih, ini. Oke, kita Muslim, kita nggak ngerayain Valentine. Ya kan? Kita nggak ngerayain ibadah orang lain juga nih. Ya kan? Edukasi coba pencarian edukasi aja. Edukasi coba. Pencarian ketik education atau edukasi gitu. Nanti akan diarahkan template-template yang bernuansa edukasi tadi. Nah ini yang ngatur Canva Creator. Ini yang ngatur Canva Creator. Dia bikin template, dikasih tag-tagnya buat pencarian SEO ini. Biar ketik edukasi muncul ini. Oh enak juga, berarti Canva ini nyiapin template-nya nggak pakai in-house-nya Canva luar ya? Iya. Nggak pakai
Awalnya Canva. ya. Awalnya ya. Sekarang jadinya biar rame. Oh, jadi B2B sama kalian ini business to business. Bener. Oh, oke. Kalau Canva kontributor yang bikin Elements. Coba Elements coba. Ah itu. Nah, ini bukan. Cari apa nih misalkan Ramadan, coba ketik Ramadan. Ramadan. Oh, lagi rame nih, Masya Allah. Oh iya. Ini teman-teman Canva kontributor banyak teman saya mungkin lagi nonton juga nih. Salah satunya mungkin ada elemennya beliau. Siapa? Oh, banyak komunitas Canva kontributor, Canva champion, Canva creator tuh banyak banget komunitas. Lo kenal juga sama Squeegrapher? Squeegrapher kenal, Mas Dilan. Sering curhat-curhatan. Oh, gitu. Saya belajar sama Mas Dilan belajar. Terus kita saling belajar lah. Oke. Coba ini Ramadan. Nah, ini yang bikin kontributor. Oke. Gitu. Dimas sudah mulai ngedesain nih. Mantep nih. Tuh, taruh situ, Dim. Iya benar. Mantep. Enggak cuman elemen, bilang kan, saya nggak bisa elemen, Mas. Nggak bisa ilustrasi. Foto bisa. Oke. Dan itu kita bisa di tiga-tiganya. Kita bisa menjadi kreator, kita bisa menjadi kontributor sama champion. Nah, champion apa? Champion affiliate-nya Canva. Tadi jualin Bang Der mau Canva Pro pakai link affiliate saya. Oh, gitu. Tadi kita sempat ngobrol tuh di ruang meeting tuh. Iya, itu bisa. Jadi lu dapat berapa persen dari situ? Nah, itu persennya aku kurang ini sih. Lah, kan lu terima duitnya? Iya sih, cuman aku nggak konsen ke sana. Jadi karena kecil duitnya. Lah, boleh tambahin ya? Kan gunanya. Enggak, lo kenapa enggak concern? Biasanya alasannya kan negatif kalau enggak concern. Enggak concern karena concern saya lebih ke ngajar tadi Bang Der. Kayak gini. Nah, sama bikin template gitu. Tapi emang kecil sesungguhnya. Tapi lumayan kalau diseriusin lumayan. 2 juta 3 juta lah per bulan kalau diseriusin. Berapa orang? Bisa lebih lagi malah. 3 juta datangin berapa orang yang download? Itu Canva Champion ya. Kalau Canva Champion aku nggak ngitung Canva Champion. Iya benar. Canva Creator. Aku Canva Creator fokusnya. Canva Creator. Dari ketiga itu aku fokus ke Canva Creator. Bentar, kalau Canva Creator tuh kan lo naruh template. Bikin template. Minimal berapa slide? 1 slide bisa, cuma 1 kayak gini. Oke. Ada kata-kata selamat Ramadan. Bikinnya di dalam Canva-nya sendiri. Di dalam Canva-nya karena saya udah di ACC jadi Canva Creator Official. Kan ada seleksinya, Canva Creator ada seleksinya. Pakai handphone lo deh. Ini nggak bisa buka berarti kalau Canva Creator. Oh iya, udah login dulu nanti aja kali ya. Handphone lu bawa? Ada bawa, tapi di laptop sih enaknya Bang. Oh, enaknya di laptop ya. Oh iya, udah. Nanti, di situ itu kita bisa bikin template gitu, 1 slide aja nggak apa-apa bisa. Gimana cara monetize cuannya? Gue pengen tahu deh. Oke. Nah, tapi Canva Creator sekarang lagi waiting list. Jadi kita baru bisa isi form doang. Di ACC-nya mungkin tergantung Canva-nya gitu. Kalau saya kan dari tahun-tahun kemarin udah. Oke, kita ngomongin cuannya deh. Oke, cuannya dari per orang menggunakan template saya. Hitungan berapa? Kalau ada grafiknya. Oh, oke. Ada grafiknya, terus kemudian template ini di-download berapa itu ada. Jadi per download berapa rupiah? Aku nggak ngitungin Bang Der. Kecil juga. Aku langsung dapat segitu aja. Jadi aku ketik Januari dapatnya sekian. Gede. Lumayan tadi 2 juta 3 juta kalau diseriusin bisa. Oh, lumayan tuh. Diseriusin ya. Bikinnya berapa banyak? Nah, bikinnya sehari aku itu bikin bisa sampai 20-an. 20-30, kalau lagi getol ya bisa sampai 50. 50 dapat 3 juta per bulan. Tergantung tadi naik turun Bang Der. Kalau mau lebih gede lagi 100 template. Tergantung. Kalau mau lebih gila lagi 1000 template sehari. Momennya. Sakit kuning loh. Tipes kemarin saya. Tuh kan? Jangan berlebihan ya, segala sesuatu yang berlebihan. Iya. Terus? Tadi ya itu sekuatnya teman-teman ya, tapi tadi masih waiting list kalau yang Canva Creator. Dan itu lumayan. Terus kemudian per momen. Nah, makanya ini yang sudah ngaji kan udah ngerti. Nah, momennya yang paling bagus kan Ramadan tadi. Bikin semua Ramadan. Itu Masya Allah, pasti orang pada butuh. Itu bisa kita atur jadi template gratis atau template pro gitu. Kalau mau disetting pro artinya dapat duit. Dapat berbayar. Kalau free dapat juga cuma nggak gede. Dapat kayak apa ucapan makasih. Bukan sih, kayak ada apalagi informasinya saya nggak terlalu baca sih. Dari Canva jangan-jangan ngirim email nih. Masya Allah. Dear Akhi, Canva. Iya. Dear Akhi Syam, jazakumullahu khairan. Ada gitu. Iya. Bukan jazakumullah, terima, thank you. Oh. Kalau desainnya ada di approve, ada yang nggak di approve. Apa tuh indikasinya biar di approve gimana? Biar di approve ya sesuai dengan guide-nya mereka atau sesuai dengan yang kebanyakan template udah ada gitu, style-stylenya. Nah, begitu kita udah agak
kurang bagus lah mungkin tampilannya menurut selera mereka ya. Tidak di-approve gitu. Tidak di-approve bisa diulangi lagi, bisa direvisi itu bisa. Oh, oke. Gitu. Oke. Gua paham nih ya. Sekarang kinerja untuk lo mau jadi kreator, mau jadi kontributor, sama mau jadi champion, artinya kan desain lo harus bagus. Iya, semuanya harus bagus. Makanya lo buka kelas diajarin gimana cara ngedesain. Benar. Iya dong. Benar. Nah, apa nih rahasia terselubung yang ada di Canva agar bisnis bukan bisnis ya, desain lo bagus deh. Apa? Lo coba praktekin. Ini dari kanvas kosong. Nah, lihat ya, ini udah hasil bikinan Dimas dengan kita ngobrol. Iya. Sudah ada seperti ini. Oke. Aku pertama sebenarnya cari inspirasi di luar Canva, Bang Der. Jadi mana? kita Unsplash. think out of the box dulu. Pinterest atau Behance. Terus? Buka Pinterest atau Behance, kita amatin. Nah, ini buat temen-temen nih, karena kesalahannya biasanya langsung ngedesain. Dapat orderan, dapat brief, langsung buka Canva, langsung ngedesain. Mumet. Oke. Bener nggak? Kalau bener boleh jawab bener ya di komen ya. Scroll template, elemen geser-geser, font ganti-ganti, nggak nemu-nemu. Oke. Tapi kalau kita cari referensi dulu, kita panasin dulu lah ibaratnya. Ide kita panasin dulu, banyak referensi di Pinterest cari atau di Behance, udah dapet nih. Bisa nih kayak gini nih. Bisa nih kayak gini. Oke. Nah, 2 kriterianya cara cari referensi. Pertama, di Canva bisa nggak? Nah, kita ngomong orang yang bisa Canva aja ya. Di Canva bisa nggak? Oh, di Canva bisa nih triknya gitu ya. Ini bisa kasih teks segala macam bisa. Oke, di Canva bisa. Yang kedua, kitanya bisa nggak eksekusinya? Canva bisa, kita bisa, gas langsung. Udah ada referensi enak. Di sini misalkan gambarnya ada gambar orang satu nggak pakai koko, misalkan pakai apa dia promosinya, pakai baju biasa. Kita mau promosi koko, kita ganti orangnya pakai koko. Di situ ada asap-asap, kita cari asap-asap di Canva gitu kan. Oke. Ada tips saya di konten juga kan, desain untuk UMKM koko gitu ada juga. Nah, kalau misalnya lo ngambil referensi dari Pinterest. Iya. Ya pakai itu aja. Jangan no. Bisa kan pakai Pinterest? Pakai Pinterest ngedesain. Iya, sorry. Kalau di desain tuh di Google? Kok gue lupa sih. Photopea. Bukan. Langganan juga bisa, tapi gratis juga bisa. Free pick beda lagi. Pakai free pick aja. Ada free pick editor. Dia mau nyaingin Canva. Wih. Nah, tapi kalau saya bilang ya, ini mohon maaf nih kalau ada tim free pick. Kalau saya bilang free pick cuma mencari kesempatan sebenarnya. Karena sampai sekarang saya lihat dari tahun-tahun kemarin belum ada perkembangan yang signifikan. Tapi kan free pick duluan dibanding Canva. Free pick duluannya itu bikin aset, Bang Der. Contohnya? Dia aset-aset kan, aset-aset desain, elemen-elemen kayak misalkan ada balon-balon. Kan bisa kita ambil tuh. Itu bisa kita ambil, bisa kita download. Gitu. Iya, bisa juga dimasukin ke Canva, bisa kita upload gitu. Buat jadi elemen desain kita. Penataan letak layoutingnya di Canva gitu. Oke. Emang bedanya free pick sama Canva apa? Lebih dalam. Ini beda yang kalau secara kulit gue tahu. Cuma kalau lebih detailnya. Lebih detailnya free pick kan dia awalnya jualan aset tadi ya, elemen-elemen. Terus dia bikin namanya free pick editor. Mungkin boleh dibuka juga free pick editor. Oke, coba free pick editor. Free pick editor. Lawannya Canva nih. Lawannya Canva kata orang waktu pertama kali launching. Tapi lebih works mana? Menurut saya Canva. Kenapa? Karena lu Canva. Karena dokter Canva. Enggak. Harusnya lu dokter free pick. Dokter free pick. Enggak. Free pick sejauh ini masih belum terlalu smooth sama Canva dibanding Canva. Dan juga Canva sudah bekerja sama plugin lain. Website-website penyedia emoticon, website-website penyedia foto gratis, itu Canva udah kerja sama di dalam Canvanya. Ada Pixel Lab, Stipop, itu nanti kita bisa jelasin rahasianya tuh. Ada Pixel Lab juga ya? Bukan Pixel Lab, Pixel soalnya. Oke. Nah, Pixel. Coba freepick.com editor. Freepick editor. Nah, ini belum terlalu smooth. Dari tahun lalu saya udah coba, dia belum sesmooth Canva. Apanya nih? Pergerakan user experience. Nah, di YouTube kemarin tuh UX-nya. Coba yang mana? UX-nya Freepick editor. Ini Freepick-nya doang. Freepick editor. Itu kan ada slash editor. Beda. Bukan, beda deh kayaknya tampilannya. Coba back. Pokoknya Freepick editor tuh tampilannya bener-bener kayak Canva deh, Bang Der. Ini Freepick bukan. Freepick editor kan bukan freepick.com/editor. Bukan. Bawa lagi coba Dim. Bawa lagi mungkin. Bawa lagi. Atau mungkin udah ditutup kali. Kalau disomasi gitu kali sama Canva enggak kan? Enggak. Teman-teman boleh juga kalau mau tambahin ya di komen ya. Misalnya, Bang yang bener nih URL-nya gitu. Pokoknya tata letaknya itu persis banget mirip kayak Canva ya. Di kanan kanvasnya, di kiri tools-toolsnya kayak gitu. Cuman tadi belum smooth banget tadi user experience-nya gitu. Boleh dong, coba dong contoh desain deh. Contoh desain yang menurut lo yang rahasia terselubungnya Canva
Pengen tahu apa sih yang paling diminatin? Fontnya apa sih? Font yang lo pakai font apa? Font yang saya suka pakai Anton, Poppins, Montserrat. Nah, Wih, kasih solusi dong Anton banget. kasih solusi ya bener. Iya. Nih, mungkin cara cari font dulu nih pertama nih teman-teman. Boleh coba. ke Canva-nya dulu. Coba ke Canva. Masuk ke Canva-nya dulu. Canva-nya, Dim. Cara cari font yang Iya. orang-orang kadang kelewat Bang Der sebenarnya. Kelewatnya apa? Kan tinggal search doang di font. Kadang orang langsung search. Padahal Canva udah nyediain tema-temanya. Wah, rahasia terselubung nih. Sebenarnya bukan rahasia, sebenarnya terpampang nyata, tapi kita kelewatan. Oh, berarti kitanya yang miss ya. Iya. Coba gimana caranya? Oke, Teks. ke teks. Ya udah itu. Add heading dulu, add heading. Oke. Tuliskan tambah input ya. Heeh. Tambah input. Nah, Ini boleh dari nol dulu gak sih desainnya? Bukan. Enggak, maksudnya serak ya. enggak bukan. Maksudnya kita enggak setuju sama desainnya Dimas tadi. Mohon maaf ini. Maksudnya lebih gini, bukan jelek. Iya. Ganggu. Kayak sama ya. Enggak bercanda deh. Maksudnya saya kalau bercanda suka serius loh. Bercanda juga serius. Berarti tadi serius. Serius. Enggak, ngambisnya biar clear dulu, Dim. Iya. Biar clear dulu. Oke, Terus kan heading. ke font yang pojok kiri atas. Mana? Nah, yang itu benar, diklik fontnya. Nah, kan langsung disuguhkan kayak gini ya. Ya udah benar kan? Klik delete dulu coba. Klik delete. Nah, ada ini. Font brush terus ada tuh font yang di atas nih. Oh. Nah, klik samping, ada row ke samping. Coba. Nah, itu boleh diklik. Oke. Tema-tema yang kita sesuaikan dengan kebutuhan konten Loh, kita. tapi kan ada di sana semua tadinya. Iya, itu kan tadi di sana nama-namanya langsung. Nama-namanya dari A sampai Z gitu kan. Takutnya bingung. Takutnya bingung. Kalau ini sudah bergantung dengan tema, sudah ditema-temakan sama Canva. Oh, oke. Gitu. Nah, itu lihat ada sans serif, ada curly, coba next lagi boleh. Nah, ada yang kayak gitu. Nah, yang paling lo suka yang mana? Yang saya suka tergantung kebutuhan desain tadi. Misalnya desainnya tentang Ramadan. Bentar lagi mau Ramadan. Tentang Ramadan boleh ini Angelica. Fontnya Angelica. Coba Angelica. Ketik. Nah, kalau mau cari namanya langsung ketik namanya, misalkan Angel aja, coba Angel. Nah, coba Angel. Nah, Angel. Nah, itu boleh. Paling bawah. Yang atas nih yang kayak gini. Oke. Dia handwriting gitu ya. Lucu kan Ramadan gini kan ya. Cakep langsung. Coba ketik. Coba Ramadan kasih solusi. Masya Allah. Misalnya. Oke. Ya, ketik aja. Ramadan. R besar. R besar apa R kecil? R besar dong. R besar, Dim. Ramadan. Oh, ini kayak watermelon. Di Davon tuh apa ya? Ada, iya Davon banyak lah. Iya kan? Banyak. Bagus nih kayak gini nih. Banyak dong. Emang nggak ada A-nya ya, Dim? Ramadannya. Ramadan. Jangan-jangan Mas Dimas sama saya? Oh iya. A-nya di gitu situnya, A-nya satu aja. A-nya satu aja, yang A-nya tengah satu, Dim. Saya udah nggak kelihatan ini Bang Der. Oh iya. Nah, Ramadan baca. spasi kasih solusi. Masya Allah. Wah, jadi di program Ramadan tuh akan ada apa nih solusi buat teman-teman yang nonton di setiap hari menjelang sahur. Jadi program sahur sama program sore. Kalau yang kata orang-orang kan katanya ngabuburit tuh. Di situ tuh. Kita mau bikin sesuatu. Belajar bareng, boleh ikutan Bang. Boleh. Nanti kita bahas ya. Siap. Ramadan kasih ada O-nya, Dim. Kasih solusi bukan kasih selusi. Anda kayaknya Tokosolasma juga ya? Habis dari sini ke Jakarta Center. maaf enggak bercanda. Ini contoh font yang memang dengan cocok Ramadan banget. Boleh di close, Dimas? Ntar dulu. Ini bagus Bang Der. Ini bagus. Kalau lebih bagus lagi ketik B coba. Coba B. Ketik B. Nah, ini bagus. Ini ngeblur, Pak. Oh, ini ngeblur. Itu fiturnya Canva. Oh, fiturnya Canva. Lagi presentasi nggak mau dilihat, ketik B, blur. Keren. Mantap. Tambahin B-nya pencet lagi. B pencet lagi. Oke. B-nya lagi. Biar ada tepuk tangan. Pencet C. Pencet C lagi. C terus. Nah, makin banyak. Konfeti. Wah, baru tahu kan lo pada. Boleh dibenerin dulu nggak? Mohon maaf. Kasih solusi. Nah, cakep. Oke, nih. Ini cakep nih. Dimas, ini nama perusahaan kami. Anda kan sudah tergabung jadi staff di sini kan? Nama perusahaannya ini, Dimas ya. Oke. Kasih solusi. Oke, lanjut. Berarti apa lagi nih elemen terselubung ya? Oke, lanjut lagi terus ini dikecilin dikit dong. Kecilin dikit. Gitu. Nah. Oke.
Ini tadi udah dihapus ya. Setelah ngapus tulisan kasih solusi, mungkin nanti bisa ke HRD hapus nama Dimas ya. Oke, lanjut. Maaf dia Mas ya. Gara-gara saya nih kayaknya. Enggak. Enggak. Oke, lanjut. Oke, Bisa di lanjut. sini. Terus ini tadi font, ya, font. Terus kemudian cari warna. Warna. Warna kan Kan gampang itu di ujung. ini ke warna ininya deh, warna backgroundnya. Nih, nah warna backgroundnya terus ada warna di sini. Terus klik yang tanda plus. Tanda plus di sini. Nah, di sini ada kode warna. Hex. Ada color hex winner sama color pickernya yang di sebelah gambar sini. pipet. Pipet itu. Nah, itu Oke. biasanya orang terlewat. Terus kemudian dan juga para desainer pemula nih biasanya kan belum tahu tuh hex apa. Iya. Ini kode apa gitu. Iya. Terus kemudian gimana sih cari warna yang menarik. Nah, oke. Nah, itu biasanya saya kombinasikan dengan website luar. Gimana caranya? Namanya boleh new tab, namanya Picular. Iya. Nah, ini kasih solusi lagi nih buat teman-teman. Kasih solusi lah. Gua Mau cari warna. enggak nyesal gua ngundang Dokter Kanva di sini. Masya Allah. Bener-bener langsung buka praktek loh. Buka praktek. Mantap. Hashtag saya langsung praktek. Oh. Timbulkan di benak audiens, bukan branding biasa. Keren. Setelah Harus bikin gimana caranya stimulus orang-orang inget merek kita, produk kita. kita suaranya saya itu bilang langsung praktek. Langsung Gitu. praktek. Mantap bener orang. Mantap. Mana coba. Picular pakai C. Cular. Benar. Oke. Nah, ini seru. Nah, Apa sih ini? nih website buat cari warna yang sesuai setema dengan yang kita inginkan. Oh, oke. Enak. Nice. Ketika saya dibilang, "Mas, tolong dong bikinin feed." Oke, feednya apa? Feednya buat Ramadan, Mas. Saya ketik Ramadan di sini. Oke. Ramadan boleh, Mas. Ramadan. Enter. Oke, enter coba. Banyak kan warna Ramadan, bingung kita ya. Nah, ini muncul warna-warnanya. Apaan nih? Ini warna-warnanya di kode-kodenya. Nah, scroll ke bawah. Oh. Gitu. Warna-warna yang nuansanya Ramadan. Nah, taunya dari mana? Bang Der pasti bilang gitu. Iya Ini lah. kenapa nih warna oranye? Coba warna oranye. Iya. Ini warna oranye. Mana Ramadan? Nah, klik yang di sini. Nah, samping-sampingnya, Mas. Maaf. Samping kanannya Yang ada gambar foto. ada gambar foto. Nah, dari situ. Semuanya itu ada berdasarkan gambar. Keren. Yang lain lagi. Yang lain di situ. Nah, dari situ Oke. kasih solusi. Subscribe dulu dong. Subscribe dulu, langsung praktek. Langsung praktek. Oke. Nah, itu hex tuh kodenya tuh. Iya, itu kodenya tinggal kita klik Di-copy nanti. bisa nggak? Di copy ke Canva. Terus gimana caranya? Kita suka nih sama warna ini. Klik sekali. Hex copy, balik ke Canva. Oh, langsung digituin UI UX-nya langsung disetting. Pas Ctrl V, paste di sini. Langsung berubah. Mantap. Kasih solusi. Kita kasih solusi. Oh, gitu cara mainnya. Cara main. Jadi nggak bingung ketika dapat orderan, Mas saya mau apa? Coffee shop. Gitu. Waduh, coffee shop warnanya apa? Coklat-coklat apa? Kita bingung carinya. Atau mau bikin ini dong, startup. Susah juga ya. Ya tergantung temanya tadi. Temanya ya. Ramadan, Idul Adha juga bisa. Bisa, gitu. bisa. Tapi kan itu kan kebidiknya kan luar kan. Kalau kita bahasa terlalu Indonesia banget, susah juga gitu kan. Bang, kita mau temanya gang senggol. Coba ketik gang senggol. Gang senggol. Saya belum pernah coba tuh. Picular. Ada nggak tuh? Siapa tahu. Ngerjain Picular nih gang senggol. Coba. Ya kan siapa tahu kita mau bangun UMKM pedagang-pedagang bakso yang jualannya di gang senggol samping kampus. Bisa. Tahu kan gang senggol kan yang kecil banget di mohon maaf, anak London School biasanya tahu. Saya tuh kan saya London School. Karet Tengsin. Iya, Karet Tengsin. Kantor saya dulu di depannya. Oh iya, ada ya? Ada gang senggol. Tuh, gang senggol Coba ada kan? lihat dulu dari gambar apa nih? London bahaya. School, di samping London School ya waktu di kampus pertama di kampus A yang pertama kali pas introduction Poster dari banner gang senggol. itu kok ngeblur sih? Klik coba gambarnya. Coba klik. Bisa nggak? Coba klik. Saya belum pernah coba. Gambar ya. Gambar yang foto itu. Coba. Klik sekali. Di London School kampus A Wisma Dharmala tuh sebelahnya tuh ada jajanan kantin tuh jalannya cuma segini nih. Jadi senggol bacok istilahnya. Jadi jalannya mesti kayak miring-miring buat gitu. Coba deh, klik coba fotonya. Nggak bisa ya berarti. Ini tuh gangnya tuh. Ini gangnya. Tuh, ini jalan. Oh gitu. Coba yang ini. Lagi nih saya nih. Yang ini. Tambah lagi. Ada berarti yang ada kuning nih. Picular emang luar biasa tuh. Coba. LSPR ya Mas. LSPR ada di samping kampus. Ibu Prita Kemal Gani. Iya, kau tahu. Belajar sama beliau.
Ikut webinar ya, bukan anak LSPR tapi ikut webinar. Oh, Pengen masuk LSPR. Anaknya temen gue tuh. Oh, pengen masuk LSPR. Iya. Dananya nggak ada. Sedih lagi kayaknya, sedih mulu nih. Iya, nanti kita ngobrol ya. Iya, ya boleh. Waktu itu kita kan bayarnya pakai pound sterling soalnya. Oh, Masya Allah. Itu Iya. money changer dulu dong. Ya waktu itu nyokap yang ngurusin. Waktu itu kan lagi ada. Ya iya, alhamdulillah. Cuma waktu itu orang tua mendidik gimana caranya gue nggak bergantung pada makhluk, sekalipun itu orang tua. Wah. Minta sama Allah, lu harus bisa cari duit sendiri. Berdarah-darah. Berdarah-darah bikin pecel lele itu ya. Wah, enggak, atau siapa? Bukan ya. Martabak. Martabak ya. Martabak macam-macam. Ya. Kenapa jadi nyampenya infonya pecel lele sih? Gue jualan pecel lele. Hey. Salah, ketuker. Iya itu. Oke. Ini apalagi rahasia-rahasia yang lainnya di Canva? Itu kan warna. Itu buat cari warna. Balik lagi ke Canva-nya boleh. Ini mungkin kalau yang ini Mas Quigarver udah kasih tahu yang masalah elemen kali ya. Tapi udah. aku kasih ulangin lagi nggak apa-apa boleh. Oke. Maksudnya versi lu yang kayak gimana? Versi saya. Angle lu coba. Angle. Oke. Jadi tambah ke elemen. Ke elemen boleh. Terus mungkin ketik 3D Ramadan kali ya. Lagi seru. 3D spasi Ramadan. 3D spasi Ramadan. Nah, ini 3D Ramadan, Masya Allah nih teman-teman kreator nih udah bikin. Wah, pakai Canva Pro semua, Syam. Oh, pakai Canva Pro semua ya? Oh, ini bukan ya? Ini kan berbayar kan? Iya, ini kan contoh doang. Oh, contoh. Trik doang. Masukin aja ya? Masukin aja kayak gini nggak apa-apa. Maksudnya diklik yang tadi, klik salah satu elemennya. Misalnya yang kalender nih, yang kalender yang di atas misalkan. Itu. Ada titik 3 kan? Ada titik 3 tuh. Klik titik 3-nya. Oke. Nah, kan terus muncul tuh olehnya siapa? Saya cuma nebak doang, nggak kebaca soalnya. Nah, View more. Yang aneh ini. By Lukman Nur Hakim from Graphiska. Benar. Lukman kalau nonton itu lu nggak kebaca itu? Nggak kebaca. Oh, oke. Diklik aja. Diklik aja. Nah, ini semua karyanya Mas Lukman. Oh. Nah, terus kemudian kita seleksi lagi. Lukman keren. Kalau lu apa yang mana? Punya lu? Punya saya berapa di template. Di template. Oh, dulu template ya. Template. Tapi banyak. Boleh dong lihat karya lu dong. Enggak, yang publish banget gak terlalu banyak. Coba di ini deh. Di template ke template boleh. Coba ke template. Nah itu. Template. Nah itu. Oke. Itu klik lagi. Langsung namanya bisa? Bisa. Nah itu dr.canva coba deh. dr.canva. Biar pembuktian bahwa lu juga menjadi kontributor. Iya bener kan? Kontributor Canva. Wih keren bro. Iya. Masya Allah. Ada yang masih jahil lagi saya ngucapin apa. Nggak usah. Itu kan biar ini itu kan yang udah sebelum-sebelumnya iya, kan. Iya masih belum ngaji. Masya Allah. Ini udah persiapan Ramadan. Ini yang ke ACC bang. Yang belum ke ACC masih banyak dari Canva. Saya kan bikin tadi 20, 30 gitu kan. Yang ke ACC sama Canva. Ini pakai apa lo bikinnya bro? Ya Canva lah. Kan enggak ininya. Creator. Tangannya gitu. Tangannya. Canva Creator dari elemen. Jadi kalau Canva Creator tuh memanfaatkan elemen-elemen Canva, kita tata letakkan, kita buat sehingga menarik jadi template Canva. Oh, gitu. Oke. 3D-nya juga dari Canva-nya? 3D-nya dari Canva-nya. Bisa emang? Iya bisa tadi 3D hand misalkan gitu. Okay. Nah si Mas Nur Hakim tadi baru bikinnya pakai apa? Bikinnya mungkin pakai Blender ya 3D ini. Oke. Gitu. Coba back. Apa elemen. Ketik elemen. Tadi apa Nurul lupa lagi gua namanya. Iya nggak apa-apa. Ketik itu titik 3. Nah ini ulang lagi nggak apa-apa. Nah itu di situ klik itunya. Blendernya bikin blender di luar Canva kan? Di Blendernya luar Canva. Terus kemudian dia masuk ke Canva Contributor, upload karyanya dia. Bisa emang? Bisa. Ke Google aja nanti tinggal ketik Canva Contributor nanti bisa masuk ke situ. Oke. Oh ini ya. Nah ini pasti pakai Blender nih. Ya nggak tahu sih ya. Maksudnya 3D biasanya pakai Blender. Kalau dibeli atau digunakan ini si Lukman tadi dapat duit. Dapat. Gede. Ya nggak tahu. Gitu. Bukan ini saya itu sih. Iya benar. Ya mungkin tergantung dia deal-dealannya kayak gimana. Ya biasanya ada standarnya dari Canva-nya. Gitu. Oh ya kata lo tadi nggak gede-gede amat. Iya. Kalau diseriusin tapi lumayan. Oh Masya Allah. Oke. Udah ini masih banyak yang lain ya. Masih. Apa sih yang lu ajarin di kelas tuh? Salah satunya ini cara-caranya. Terus kemudian kalau saya lebih ke case-case-nya. Bikin banner, terus kemudian konten edukasi, konten microblog, bener-bener step by stepnya itu. Jadi orang-orang saya udah mengira ya bahwa orang-orang yang join saya tuh bukan yang anak-anak muda doang, tapi yang ibu-ibu yang sudah usia lanjut gitu juga saya pasti ikut
gitu ya. Nah, saya bikin bener-bener sepelan-pelannya biar lebih mudah dicerna gitu. Ada nggak contoh materi yang lo bawain? Di dalam konten akademi. Mau mesti masuk dulu dong ya, bayar dulu dong. Aja. Ya, maksudnya nih seberapa pentingnya Canva itu gue mau tahu tuh. Ternyata di dalam situ tuh luas banget. Luas, kita bisa. Apa desain yang lagi rame sekarang apa sih? Yang menarik lagi rame sekarang tadi ya 3D sih. 3D. Kalau saya ya Estetik 3D. itu gimana? Estetik itu juga ada. Kita ketik di template terus ketik aesthetic itu juga rame juga. Rame juga ya. Benar. Nice. Kadang-kadang saya kayak gini Bang Der. Saya kalau yang waktu belum Canva Pro ya saya Canva Pro baru juga, belum terlalu lama, baru tahun 2021 lah. Pakai Canva dari 2017. Masih pakai free 2017, 2020 free, 2021 banyak klien sama bikin konten akhirnya pakai Canva Pro. Gitu. Kliennya ngapain sih biasanya kalau banyak klien tuh? Desainin feed. Lu punya tim? Saat ini sendiri. Lah terus lu desainin feednya kan keteteran dong. Iya, ya itu dia makanya. Boleh lihat nggak klien-klien lo? Waduh, Masya Allah, saya belum izin tapi belum izin sama kliennya. Belum izin boleh dibawa. Gini, gue paham. Ada beberapa klien yang memang dia nggak pengen tahu kira-kira ini feednya itu siapa yang bikin. Iya. Karena memang mungkin itu privacy. Mungkin klien juga mau mengukur bahwa ternyata ini bikinan si ini nih. Nah, gitu kan. Ya kan kayak gitu kan. Makanya lu nggak bisa sembarangan nge-share klien tersebut. Kayak gue deh misalnya, gue punya klien. Orang mana gitu kan, atau mungkin gue seorang supplier isi dari jus, tiba-tiba gue masa bilang sih bahwa itu buah vita tuh gue yang nyuplai isinya tuh. Itu kan nggak bisa tuh kayak gitu tuh. Sampai waktu itu saya bikin bener-bener pakai surat gitu Bang Der. Ada satu klien dari waktu itu paling jauh Singapura, itu sampai bener-bener bikin surat bahwa saya nggak akan publish itu, nggak akan sebutin itu gitu kan, nggak akan publish di portofolio saya bahwa itu desain saya. Tapi gini bro, nah ini bagus nih, dilematis nih. Kan seorang konten kreator juga butuh portofolio. Benar. Walaupun setuju. Nanti portofolionya digoreng kan, bagaimana cara bikinnya, bagaimana cara begini, bikin shadow dalam hasil logo ini. Iya benar. Nah terus gimana caranya konten kreator buat social proof? Kalau apa-apa nggak boleh gitu ya. Nah itu pertanyaan bagus Bang. Buat teman-teman yang desainer yang masih pemula, ada 2 cara. Pertama kasih gratis ke brand-brand ataupun ke orang teman kita, itu gratis dulu. Terus desainnya kan bisa buat kita portofolio. Kita bilang, Bang Dery, saya bikinin deh feed kasih solusi, tapi saya izin nih, saya masukin portofolio saya. Mau dong Bang Dery. Tapi ada juga yang udah ngeyel, udah dikasih gratis kagak mau. Jangan dilanjut berarti kalau itu. Satu. Yang kedua ini nggak tahu sih boleh apa enggak ya, menurut saya belum tanya ngaji. Tapi tipsnya dia bilang fake project. Fake project artinya kayak gini. Kita misalkan ada bikin usaha gitu ya, ada yang orang jualan sepatu, tapi kita nggak benar-benar bikinin punya dia, kita cuman meremake gitu ya, punya dia versi kita. Tapi kan mungkin gini kali ya, akan jadi itu ntar porsi ustadz ya kalau untuk nanya hukum ya. Tapi kalau untuk masalah fake project yang dimaksud adalah kalau lo bilang lo ngerjain klien dengan project ini adalah bikinan gue, tapi ternyata enggak, bohong. Itu bohong. Nggak boleh tuh, haram. Kalau itu nggak boleh. Nggak tahu kalau haram, nggak tahu. Iya, kan kita berbohong. Oh iya, berbohongnya contoh haram. Misalnya iya dong, bohongnya yang gue bahas maksudnya bohongnya. Iya kan? Ya. Misalnya itu Adidas gue yang bikinin tuh logonya. Ini gue kemarin dapat klien dari Adidas, tapi sementara enggak misalnya. Iya. Nah itu mungkin salah. Tapi gue nggak tahu deh, yang dimaksud dengan fake project. Orang-orang kalau dengar kata fake kayaknya udah alergi duluan sih. Nah itu dia. Makanya. Misalnya fake project mungkin namanya diganti deh. Redesign. Ya, redesign atau remake. Remake itu bisa. Gue nggak tahu deh kalau lu coba untuk nge-remake tapi lo nggak bilang bahwa ini adalah portofolio bikinan lo yang buat klien, bukannya nggak apa-apa ya? Nah, contoh ada orang bikin desain, terus dengan logo kuncinya kasih solusi. Ya. Nih, ya, kan kayak gini nih. Dia dibikin dengan remake versinya dia. Nih kalau versi gue kayak gini. Ya. Tapi dia nggak pernah ngeklaim bahwa ini dapat job dari kasih solusi buat pakai jasa gue untuk rebranding logonya. Bener. Nah itu masuk ke manajemen portofolio sebenarnya. Jadi di portofolio kita kasih catatan bahwa itu redesign. Nah itu maksud gue. Bener. Ya maksudnya memang lo kreatif aja. Iya. Kayak misalnya orang mau jutaan orang
bikin atau nge-rebranding dengan versinya dia, nge-remake logo kuncinya kasih solusi. Iya. Kalau gue sih mungkin monggo-monggo aja. Nah, Tapi asalkan lo jangan pernah mengklaim bahwa kasih solusi ngorder jasa ke gue. benar. Iya dong. Benar, harus diluruskan di portofolionya bahwa itu redesign, bukan kita benar-benar gitu. Kalau enggak lo bisa kena somasi lo Somasi. dari brand tersebut lo. Benar. Karena ini maksudnya apa nih ya? Hati-hati sih itu. Iya kan ya, pokoknya lo pikirin dulu deh. Untuk nanya hukum lebih lanjut silakan nanya sama Ustadz. Mungkin di sini adalah keterbatasan gue untuk menyampaikan. Sama saya juga. Iya kan? Nah maksudnya intinya gue nggak tahu yang dimaksud dengan fake project tuh apa. Ya, itu sih. Oke. Mungkin kalau untuk latihan mungkin nggak masuk portofolio, latihan dong boleh. Itu maksud gue. Gitu sih. Coba ntar tulis di kolom komen ya. Iya. Mungkin lo punya insight apa atau angle apa. Coba gue balik lagi ke akunnya Dr. Kanva dong. Gue pengen lihat praktek-prakteknya dia di jam berapa aja. Coba klik dong sedesign.id. Oh lu pakai sedesign ya? Sedesign iya. Buat Linktree, Linktree. Buat apa? Nah ini yang sedesign yang pengen kayak kasih solusi tapi habis itu tutup bang. Lah kok? Ya itu tadi kekurangan tenaga, kekurangan orang. Oh tapi lu udah modal. ada domainnya? Ya udah namanya udah domain. Berarti bukan kasih solusi dong. Kalau kasih solusi kan, iya kita nanti akan ada website. Ada aplikasinya. Tapi ada aplikasi, lebih ke aplikasi. Kita pengen kemarin saya pengen ke aplikasinya, modalnya kurang, tenaganya juga nggak ada. Tim saya pada keluar. Gabung aja join sama gue. Siap. Hah? Siap, kontak Bang Dery. Gimana? Di satu grup kan 89. Iya Bukan benar. branding biasa. Yo, coba ini apa nih? Nah, ini dia. Oh, Untuk langsung ke IKM dan UKM. IKM mungkin banyak teman-teman belum masih IKM banyak, itu apa ya? Nah, masih banyak belum tahu kan. Saya juga taunya waktu diundang ke Kementerian Perindustrian. Apa tuh? Industri. Oh, industri Kecil menengah. Oh, oke. Level up-nya lagi UKM mungkin ya. Jadi ada UKM, UMKM, IKM. IKM. Dia udah industry house gitu ya. Oh, pendapatan berapa tuh di atas 4,8 miliar per tahun kali ya? Kayaknya tanya Mas Husni kalau kayak gitu. Iya. Kok lo tahu sih? Ya, Oh iya, lo join BBB ya? Bukan branding biasa. Masuk lagi Iya nih. bener, kelas gue tuh. Penasaran kayaknya orang. Ini nih, baru di sini diklik. Oke. Nah, di sini ya buat daftarnya kan? Iya. Berapa bro? Harganya bro? 375. 396 sorry. Oh berarti udah naik dong. Dia punya barang dia lupa harga. Beneran. Oh, oke. Iya. Iya sih, keren. Kayak obat batuk. Buat batuk para desainer ya. Iya. 396 akses umur hidup, tidak ada biaya per bulan. 50 lebih. Oh, nice. Iya, diupdate terus gitu. Oke, Live komunitas live webinar, komunitas eksklusif desainer Canva. Iya. Mantap. Boleh nih kayaknya nih. Membernya juga udah banyak monetis, Bang. Alhamdulillah. Oh iya. Banyak yang buka jasa udah nerima jasa desain. Oke. Jadi pembicara juga ada. Nice. Lumayan. Mantap. Ada berapa member lo sekarang? Sekarang itu udah 500 lebih sih. 500 orang? Iya. Oh, 500 orang oke. lebih. Saya boleh izin keluarin kalkulator sakti saya ya. Tapi kan ada harga promo waktu awal. Waktu awal harga promo. 500 Ini hitung-hitungan bahaya nih. kali 396. Maksudnya bisnis beginian cuan gak sih gitu kan? Oh iya benar. Buat para Buat ngasih solusi teman-teman itu. yang udah pada jago kan bisa buka jasa kelas kan? Bener. Boleh. 198 juta yang penghasilan omset lu kan? Sendiri bareng sama siapa? Dari kelasnya doang. Oh. Tapi dibagi kan ke konten akademi. Oh, dibagi. Iyalah. Berapa persen? Konten akademi 30%. Oh. Gini sistemnya saya sama Bang Ugut gini. Konten akademi 30%, saya 30%, kan itu udah 60%. 40%-nya adalah affiliate, orang yang menjualnya. Kalau saya yang jual, saya dapat 70, Bang Ugut yang jual dapat 70, teman-teman yang jual dapat 40. Oh, gue mau jualan gue dapat 40%. Dapat 40% dari harga 396. Tapi kalau ngekliknya dari link lu sendiri lu dapat 70%. dapat 70%. 30%-nya konten akademi sebagai manajemen. Manajemen, benar. Oh, Gitu. oke. Adil lah. Kita ngobrol dong, abis ini dong. Boleh. Kita bikin satu gebrakan. Berapa boleh? Iya. Insyaallah. Gimana caranya buat teman-teman juga bisa belajar Canva? Nama ini nih, Bang Der. Banyak santri-santri yang boleh megang HP. Mereka kan awal-awal dulu tuh bikin konten-konten dakwah. Nah, banyak santri yang curhat ke saya. Kenapa? Konten-konten dakwah udah mulai meredup. Kenapa? Nah, itu dia. Entah santrinya sibuk, entah ternyata mereka nggak bisa naikin engagement. Nah, itu pengen saya bantuin sebenarnya. Nah, boleh nih. Ini niche market dia kasih solusi tuh. Cocok buat teman-teman untuk, ayo dong semangat lagi dong. Bener. Gimana? Apa di pikiran lo? Kemarin sih baru ngelis doang sih teman-teman yang desainernya bagus-bagus gitu kan. Lo ajarin? Enggak, saya ajarin, saya wadahin lah.
saya gini, oke, gabung sini ya bareng-bareng sama saya. Terus kemudian saya kasih ide, terus setelah saya kasih ide, contohnya Mas Miftah deh, Hijrah Grafis itu saya bilang bangun personal branding karena orang bikin konten dakwah ya rata-rata cuma potongan ayat hadis gitu-gitu doang ya. Nah sementara dianya sendiri belum muncul lah ibarat kata. Terus kemudian nggak kasih konten edukasi lah gitu, misalkan bikin kayak gini tuh gimana caranya. Kayak Mas Hensa kan gitu ya. Mas Hensa bikin bagus konten dakwah, terus kemudian Mas Hensa kasih tahu bikin gini tuh caranya gimana. Nah itu top banget tuh. Boleh tuh nanti para santri. Cocok para santri kita kan biar. Bener. Iya boleh. Kapan kita mau realisasikan? Ya kita jadwalkan nanti di belakang. Mantap. Masya Allah. Kan udah nggak ngantor, udah full time content creator. Iya. Ya udah bebas waktunya insya Allah. Wih mantap. Boleh dong ntar ada gebrakan baru nih buat para santri-santri kita nih. Sabar aja, tenang-tenang. Insya Allah kita bakal kasih solusi buat teman-teman agar bisa lebih jago lagi untuk ngedesain, lebih kreatif lagi, lebih inovatif lagi. Amin. Nanti lah insya Allah bersama Dokter Kanva. Kalau setuju like dulu videonya. Ya bener. Kalau nggak setuju nggak apa-apa, dislike aja. Nggak ada angkanya tapi. Udah nggak ada angkanya. Oh iya bener, diumpetin tuh ya. Diumpetin. Boleh. Ya udah. Gue tunggu nanti. Ya di kolom komen juga ya. Di kolom komen boleh dong cerita. Kalau ada pemaparan saya yang salah-salah, boleh dibenerin di dalam komen. Oh nggak apa-apa, dihujat aja. Iya nggak apa-apa sih, ya boleh lah. Kalau saya salah nggak apa-apa dikoreksi. Tapi jangan bully masalah kecacatan gitu ya. Jangan ya. Itu nggak boleh tuh, nggak boleh tuh. Kita sebagai netizen yang budiman jangan kayak gitu dong. Walaupun benar saya cacat sih. Iya benar. Netizennya budiman, setahu saya yang budiman cuma Tara. Kita kasih solusi.